Mantan Wapres Tri Sutrisno merestui pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dilakukan bukan tanpa sebab, bahkan Tri Sutrisno telah menuliskan surat wasiat untuk Presiden Prabowo Subianto terkait bangsa dan negara. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Bayangin, lo udah tua, rambut putih, cucu udah 5. Tapi entah kenapa lo masih pengen ngatur negara. Kayak dulu waktu pegang komando. Dan itulah yang terjadi ketika dua purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno dan Wiranto tiba-tiba muncul lagi. Bukan buat reuni tentara, tapi minta Presiden RI ganti wakilnya. Kocak gak? Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Hercules tahu, purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan perek bunyi. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat, tampaknya terus berlanjut ya guys ya. Isu dugaan ijazah palsu merembet kemana-mana. Mulai dari ramai wacana pemakzulan Gibran dari Wapres oleh para purnawirawan, mulai dari Sutioso, ya, Tri Sutrisno, dan para purnawirawan yang lain yang sempat diolok-olok oleh salah seorang content creator. Hercules pun angkat bicara, singgung tentang bau tanah. Dan ini menuai kemarahan publik dan juga mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, Pak Gatot ya, itu marah ke Hercules. Di tengah isu-isu yang terus menyita perhatian publik, lagi dan lagi nama Anies Baswedan itu diseret-seret. Bahkan tampak ada narasi fitnah kemana-mana. Karena ada video beberapa waktu yang lalu para purnawirawan itu mendukung Pak Anies Baswedan di koalisi perubahan gitu ya. Dan sekarang dikait-kaitkan. Dan juga nama Pak Anies Baswedan ini santer terdengar kabar itu yang cocok untuk menggantikan Gibran nanti. Bagaimana kita menyikapinya? So disimak sampai selesai ya Sahabat Hendris ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Minta maaf Sahabat Hendris, sudah mungkin agak lumayan cukup lama ini saya tidak membuat konten-konten video terbaru karena baru saja selesai pulang kampung ya, nah, berkumpul bersama keluarga. Nah, oke, ini kita kembali ke isu-isu berita perpolitikan yang terus makin panas. Diawali dengan dugaan ijazah palsu ya kan. Saya juga kemarin sempat ke Fakultas Kehutanan UGM membuat vlog di situ, tapi pihak security malah melarang saya untuk membahas tentang isu-isu politik. Kenapa? Apakah UGM sudah mulai alergi dengan kasus politik atau kayak gimana? Apakah UGM di bawah tekanan sehingga melarang mungkin masyarakat untuk membahas tentang politik, khususnya tentang dugaan ijazah palsu? Ya, itu kan jadi bola liar guys ya. Jadi kemana-mana asumsi-asumsi masyarakat gitu ya. Tidak hanya itu Sahabat Hendris, sekarang ramai para purnawirawan itu sepakat wacana tentang pemakzulan Gibran dari posisi wakil presiden. Bahkan di situ ada Wapres di era Orde Baru Pak
Tri Sutrisno ya itu menyetujui wacana pemakzulan Gibran. Tapi sangat disayangkan ya, ini ada seorang konten kreator malah mengolok-olok seorang Tri Sutrisno. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Bayangin, lo udah tua, rambut putih, cucu udah 5, tapi entah kenapa lo masih pengen ngatur negara. Kayak dulu waktu pegang komando. Dan itulah yang terjadi ketika dua purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno dan Wiranto tiba-tiba muncul lagi. Bukan buat reuni tentara, tapi minta Presiden RI ganti wakilnya. Kocak gak? Di negeri yang rakyatnya sibuk mikirin harga beras, listrik naik turun kayak sinyal wifi, dan jalanan macet lebih dari hubungan cinta anak muda, tiba-tiba ada dua mantan jenderal, yang satunya mantan wakil presiden Orde Baru, yang satunya lagi pernah jadi Menko Polhukam dan ketua partai, nongol ke publik minta ganti cawapres. Mereka bilang gini, demi stabilitas negara. Tapi rakyat bertanya dalam hati, ini demi negara atau demi ego yang belum pensiun juga? Dan lucunya, Pak Tri udah pernah jadi wapres di zaman Soeharto. Itu era dimana beda pendapat bisa menghilang bareng sinyal radio. Sementara Pak Wiranto, ya rekam jejaknya kayak kaset pita, panjang, kadang seret, dan sering disensor sejarah dari kasus pelanggaran HAM 1999 hingga jadi pelindung partai Gurem yang suaranya ya kalau disamakan mirip suara alarm kompor, keras tapi nggak ngaruh. Aduh. Pertanyaannya gini, kenapa sekarang sih? Kenapa ketika bangsa ini sedang butuh pemimpin yang bisa menyatukan, mereka malah datang bawa bara api, bukan air? Apakah karena mereka merasa anak-anak sekarang gak ngerti tata negara? Atau karena mereka tak rela sejarah melupakan nama mereka? Tapi rakyat pun lelah. Setiap 5 tahun, drama elit politik terus diputar ulang. Seperti sinetron jam 7 malam, pemainnya sama, konfliknya sama, cuma bumbunya dan latarnya yang diganti. Aduh. Sementara masyarakat di Papua masih kesulitan sinyal. Anak-anak di pedalaman belajar di bawah pohon. Dan ibu-ibu di pasar ngeluh harga telur naik. Kita malah disuguhi drama elit soal siapa yang pantas jadi backup presiden. Yang lebih penting, ganti wakil presiden atau ganti cara berpikir elit. Mungkin ya ini ya. Mungkin sudah saatnya kita menyadari bangsa ini nggak butuh lagi jenderal yang bicara dari atas podium kekuasaan. Yang kita butuh adalah pemimpin yang mau turun ke sawah, masuk ke pasar, menyentuh tanah dan mendengarkan detak jantung rakyat. Buat para jenderal, kalau mau bantu negara, bantu dengan diam, dengan mewariskan kebijaksanaan, bukan ambisi. Karena dalam sejarah bangsa yang besar, yang dikenang bukan mereka yang terlihat paling kencang, tapi mereka yang tahu kapan harus mundur dengan hormat. Dan hari itu belum datang untuk Tri Sutrisno dan Wiranto. Tadi mengolok-olok, ada permintaan maaf nih. Ya mungkin ketakutan atau apa. Lalu ada pemberitaan mengatakan kalau putranya Pak Tri Sutrisno itu dimutasi. Mungkin ada kaitannya dengan wacana pemakzulan ini. Selain Tri Sutrisno, ada juga Sutioso yang juga ikut menyetujui wacana pemakzulan Gibran. Hercules pun bereaksi. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang
Wah, Gibran itu hari dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya, mau dimakzulkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna-purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya Hercules saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Udah. Reaksi Hercules ini pun ditanggapi dengan nada serius oleh Gatot Nurmantio. Hercules tahu, Purnawiran yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini. Dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Purnawirawan. Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Di tengah ramainya isu pemakzulan Gibran, ya, tiba-tiba sosial media itu banyak narasi-narasi yang mengait-ngaitkan para purnawirawan ini ke Pak Anies Baswedan. Dan jadilah Pak Anies Baswedan ini sasaran fitnah. Tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya, jadi dia akan mempelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu dikebukin banyak orang dia kan gitu kan. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Saya kira siapapun calon yang jadi akan begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan merasa kalau perubahan itu apa saja pokoknya diganti semua, tidak seperti itu. Dan ya. Kemudian ada wacana yang cocok menggantikan Pak Gibran adalah Pak Anies Baswedan. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak sepakat ya ketika nanti Gibran misalnya dimakzulkan lalu digantikan oleh Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies Baswedan itu cocoknya jadi leadernya, jadi presidennya, ya nggak? Jadi tidak cocok karena kan pemerintahan Prabowo pun tuai ragam komentar gitu, tuai pro kontra, apalagi Danantara. Danantara ini baru-baru ini kan viral itu video di mana detik-detik para media disuruh keluar saat Prabowo menyampaikan pidatonya di Danantara. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin untuk media diharapkan untuk keluar terlebih dahulu. Baik, kepada seluruh rekan-rekan media, mohon maaf karena lain dan sesuatu hal kami persilahkan kepada seluruh rekan-rekan media untuk berkenan meninggalkan ruangan Cendrawasih Room. Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media yang berada
di sisi belakang, di area titik kumpul, kami persilahkan untuk berkenan menyesuaikan meninggalkan Cendrawasih Room. Terima kasih. Nah, kenapa? Ada apa? Ini kan terus jadi tuai tanda tanya besar gitu ya. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disinggung oleh Pak Anies Baswedan di debat Pilpres beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau bisa jangan diam-diam, itu harus disampaikan. Nah, ini diam-diam. Nah, kenapa? Ada apa? Wajar dong masyarakat berasumsi yang tidak-tidak. Kok tidak media malah dilarang gitu loh. Dan itu kan masyarakat berhak tahu, karena itu dana masyarakat. Nah, ginilah, pemerintah Prabowo ini banyak tuai polemik, tuai pro kontra, tuai kritik, gitu ya. Di tengah begitu banyak isu-isu yang kita tidak bisa menutup kemungkinan ya guys ya. Mungkin kita bisa ngefans sama seorang, tapi kalau ada kebijakannya yang kurang tepat, ya, kita harus kritisi. Benar nggak sama Hendis? Ya. Jangan mentang-mentang kita ngefans sama salah seseorang, terus kita mengedepankan emosional diri kita karena begitu fans fanatik dengan seseorang, sehingga kebijakan-kebijakannya kita tidak lihat secara rasional, kan gitu. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu guys ya. Dan kita tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini, tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, boleh dong kita kritisi. Itulah negara demokrasi. Ya, karena negara kita negara demokrasi. Setuju nggak guys ya? Ya, kita harus membangun rasa nasionalisme, memiliki negara ini, nasionalisme kita kuat, tapi juga kita harus kritis dengan apa yang sekarang terjadi. Setuju? Nah, dari begitu banyaknya isu-isu ini, tetap nama Pak Anies Baswedan keseret-seret gitu guys ya. Difitnah lah gitu ya. Wajar di beberapa narasi di media sosial saya temukan purnawirawan itu kan juga dulunya mendukung Anies Baswedan. Asal kalian tahu Sobat Anies, para purnawirawan ini juga sebelum mendukung Anies Baswedan, dulunya juga mendukung Prabowo Subianto. Dan Pak Gatot Nurmantio jelas-jelas di situ ya. Itu presiden kami, ya, presiden saya gitu ya. Nah, jelas mereka kan purnawirawan, tentu akan mendukung pemerintahan Prabowo. Kalau ada yang kurang tepat, tentu dikritik, ya nggak? Benar nggak Sobat Hendis? Nah, itu Sobat Hendis, di tengah isu-isu yang begitu liar yang saat ini sekarang terjadi, lagi dan lagi nama Pak Anies Baswedan terus terseret-seret dan bahkan cenderung disebarkan fitnah. Gimana menurut kalian Sobat Hendis? Komen di bawah guys ya. Oke, mungkin itu Sobat Hendis yang saat sekarang terjadi. Sepertinya terus bergulir. Ada juga asumsi yang lain ini untuk pengalihan isu atau bahkan juga menghilangkan isu. Contohnya pagar laut yang sekarang sudah mulai menghilang, ya kan? Apalagi isu Fufu Fafa udah mulai menghilang. Apakah ijazah palsu ini juga menghilangkan isu-isu yang lain? Nah, ya, kita cermati ya, kita sebagai masyarakat, kita mencermati apa yang sedang terjadi, kita analisa, kita telaah sama-sama. Oke? Itu saja video kali ini, Sobat Anies. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.